Pernah nggak lo ngelakuin sesuatu tanpa dipikirkan dulu? Jadi gini, 2 bulan yang lalu gue melakukan trip ke Kamboja. Tanpa merencanakan tripnya gitu, jadi modal nekat aja, yang penting gaspol dulu. Bokap waktu gue kecil, dulu, ketika gue mau ngelakuin sesuatu nih, misal kayak Flying Fox, waktu itu gue takut banget gitu naiknya. Dia pasti bilang, coba aja dulu, gak usah mikir yang aneh-aneh. Gue pun nyoba-nyoba aja. Ya sih di awal gue ngerasa takut, tapi setelah gue di atas, gue baru tahu alasannya kenapa gue naik Flying Fox. Yaitu seru. Gue berasa kayak burung gitu, terbang. Dan jadinya dari situ gue mulai melakukan hal-hal yang baru gitu. Sering melakukan hal-hal yang baru yang di luar dari comfort zone gue. Hobi baru dan juga kegiatan-kegiatan baru. Termasuk salah satunya di tahun ini gue mencoba untuk naik kuda. Gue coba untuk belajar golf. Dan terakhir gue nyoba untuk ke negara yang belum pernah gue cari tahu dan ya gue gak ngerti-ngerti amat tentang negara itu gitu. Jadi modal nekat aja, tanpa planning. Dan juga gue ditemenin sama 3 temen gue yang satu dari Kamboja dan juga satu dari Jepang gitu. Jadi begitu sampai di Kamboja, gue langsung ketemu dengan 2 teman gue, Takeru dan Fit. Kita bertiga sama-sama masih bingung mau kemana dulu hari itu. Jadi semuanya benar-benar dadakan tanpa rencana yang jelas. New movie. Yeah, new movie. BMW. Hi. The reason that I said Tapa still Tapa. This is so cool. Yo, this is so cool. Yo. So we are in Tuk Tuk, which is a traditional thing. Jadi this is Takeru. This is Fit. This is the president of Cambodia. Yeah, he's the president of Cambodia. Oh, I understand. Jadi kita mau kemana? So where are we heading? Ke Angkor? No, Bang Media. Bang Meria? Bang Media. Destinasi pertama kita akhirnya adalah Bang Melia. Tapi sebelum sampai ke sana, kita berhenti dulu untuk makan siang. Sesampainya di tempel, kita diberi sedikit penjelasan tentang sejarah tempat ini. Gue mendengarkan sambil berusaha memahami semua, tapi terus terang karena nggak ada ekspektasi, rasanya setiap langkah seperti kejutan kecil yang menyenangkan. Crazy, bro. Look at the tree. It's so big. These are the rocks and this is the tree. And then you tell me there's a tree bigger than this At the prom. at the Plum. Yeah, the prom temple. Another temple. Di hari yang sama kita lanjut ke salah satu sungai dan kita naik kapal. Lagi-lagi semuanya terasa seperti adventure yang tidak terduga. Karena gue sama sekali gak merencanakan trip ini, setiap tempat baru yang kita kunjungi benar-benar terasa seperti surprise. Keesokan harinya kita lanjut ke Angkor Wat. Wah, pas sunrise cuy. Tempat ini keren. Gue cuma bisa berdiri terpukau, menikmati pemandangan yang bikin merinding gitu. Beautiful, man. Me? Very good. You? You too. You too. It's the capital city of Cambodia. Angkor Wat. In Angkor. So this was the capital city? Yeah, capital city of Cambodia. So the symbol is on the ground. Tiba-tiba gue sadar akan satu hal yang gue selalu lakukan di setiap tempat yang gue kunjungin.
selalu ada tempat khusus yang menarik perhatian gue, yaitu akuarium. Kebetulan akuariumnya deket dengan Angkor Wat, dan di sini benar-benar gue nggak bawa kamera, gue pakai kamera HP untuk ngerekam momen-momen ini. Setelah itu perjalanan kami mendekati akhir. Di hari-hari akhir di Kamboja, kita akhirnya harus berpisah satu persatu. Gue dan Takeru pulang ke negara masing-masing. Yang menarik dari perjalanan ini, ya setiap langkah selalu penuh rasa penasaran. Kita nggak pernah tahu apakah yang kita lakukan akan punya makna atau sekedar momen yang melewat begitu aja. Tapi yang pasti, setiap momen punya kejutannya sendiri. Terkadang kita butuh meloncat tanpa perlu tahu kita akan jatuh di mana. Mungkin kita akan terpleset, mungkin kita jatuh di tempat yang sama sekali kita tidak inginkan. Atau mungkin kita justru jatuh di antara bintang-bintang. Iseng-iseng berhadiah itu kadang berujung menyenangkan, tetapi tak selalu sesuai harapan. Seperti waktu gue ke Kamboja, gue baru menemukan why-nya setelah gue pulang. Trip Kamboja itu mengajarkan gue banyak hal, terutama untuk tidak menjadi burung yang terkurung di dalam sangkar. Jadi burung yang bebas dari jadwal makan, dari peraturan majikan, dari rencana-rencana yang ditetapkan. Bebas untuk terbang kemana aja dan kapan saja. Terkadang, kita hanya perlu sedikit iseng-iseng dan keberanian untuk keluar dari sangkar kita sendiri. Dan ketika kita berani terbang, jutaan pintu kesempatan akan terbuka. Mungkin kadang gue dirugikan akan iseng-iseng tersebut, yang berujung ke sia-sialah. Namun, karena kalau dipikir-pikir, setiap hal besar yang terjadi di hidup gue itu semuanya dimulai dari iseng-iseng yang membawa jutaan peluang. Kalau gue nggak iseng-iseng ke Kamboja, gue tidak akan mengenal orang-orang baru, tempat baru, dan memori baru. Kalau gue nggak iseng-iseng merekam hal random saat gue kecil, mungkin gue nggak akan pernah ikut lomba video atau merekam memori indah bersama bokap. Kalau gue nggak iseng-iseng bongkar-bongkar barang elektronik, mungkin gue nggak akan bisa bertahan di kuliah dan membuka kembali memori dengan bokap. Kalau gue nggak iseng-iseng mukul-mukul drum, mungkin gue nggak akan bisa memainkan lagu-lagu Bon Jovi, lagu kesukaan bokap. Dan kalau gue nggak iseng-iseng mencoba Flying Fox tersebut, mungkin gue gak akan pernah punya keberanian untuk keluar dari sangkar dan jatuh. Tapi gue yakin, ketika gue jatuh, gue akan jatuh di antara jutaan kesempatan. Jadi, mulai aja dulu. Kenapanya, itu urusan belakang. Makasih ya, Pak.